Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansor yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin. Apa kabar Bapak Ibu pada malam ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kita diberi senantiasa kesempatan berbekal, Pak ya. Karena di antara orang yang paling cerdas itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling banyak yang mengingat kematian dan paling bagus mempersiapkan bekal untuk setelah mati. Makanya saat ini kita diberi kesempatan berbekal, ya, dan bekal ini sebenarnya bukan untuk dunia saja, Pak ya. Karena amal soleh itu kesempurnaan ganjarannya kan nanti, gitu. Ya, di dalam surat apa itu, Pak? Ada di dalam surat Ali Imran, ya, ayat berapa? 185 ya. Ya, ketika kata Allah di situ apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Habis itu apa kata Allah lanjutannya? Wa innama tuwaffau ya ujurakum yaumal qiyamah. Ya, dan kemudian disebutkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza fawzan 'azima. Ya. Jadi amal yang kita lakukan saat ini disempurnakan ganjarannya. Ya, wa innama tuwaffawna. Jadi ganjarannya disempurnakan, nanti diberi ketika sudah hari kiamat, ya. Walaupun ada kadang-kadang amalan yang kita lakukan balasannya langsung di dunia, Pak ya. Minta sesuatu langsung di dunia. Kita lakukan ini langsung dibalas di dunia. Tapi yang dibalas di dunia itu belum apa? Belum sempurna, gitu Pak ya. Makanya mudah-mudahan bekal yang kita lakukan saat ini di dunia itu benar-benar membekali kita nanti di hari akhirat, Pak ya. Dan salah satu bekal yang kita lakukan saat ini yaitu menuntut ilmu, Pak ya. Baik, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan adabul jihad dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Ada yang masih ingat, Pak? Sudah sampai nomor berapa saya sampaikan? Ya, adabul jihad itu banyak, Pak ya. Dari niatnya benar, gitu ya. Habis itu apa yang kita sudah sampaikan, termasuk minta izin kepada kedua orang tua. Khususnya yang perlu minta izin adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah. Ya, berbeda dengan jihad yang hukumnya fardu ain, maka tidak perlu minta izin kepada kedua orang tua. Ya. Seperti jihad dulu yang dikomandoi oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya. Ya, resolusi jihad yang dikobarkan oleh beliau
untuk menghadang atau mengusir Belanda pada agresi kedua, ya. Maka jihad yang diproklamirkan itu fardu apa itu? Fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain. Ya. Maka semua muslim wajib ikut. Ya. Walaupun yang mengumumkan ulama. Karena ulama itu juga pemimpin. Ya bukan saja umaro, apalagi umaro sekarang kayaknya nggak mungkin umumin jihad, Pak. Makanya ketika itu yang umumin jihad bukan Soekarno, Pak. Yang umumin jihad siapa? Di antaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Nah, ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu kita sudah jelaskan, Pak. Sudah paham kita, dan itu harus minta izin kepada kedua orang tua jika anak tersebut atau seorang tersebut masih memiliki orang tua. Kita juga sudah sampaikan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk berperang, Pak, ya. Masya Allah. Itu harus selalu, Pak, harus selalu. Ya. Dan kajian ini mudah-mudahan menyadarkan kita, Pak. Ya, perintah menyiapkan segala sesuatu untuk berjihad. Tidak boleh lalai. Tidak boleh lalai. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, yang paling disenangi oleh musuh itu adalah apa, Pak? Umat Islam melalaikan persiapannya. Ya, kalau yang kita sudah sampaikan surat Al-Anfal ayat 60, Pak, ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi wa a'iddu itu berarti fi'lul apa, Pak? Ya, wa a'iddu lahum, fi'lul amr atau yang lain? Amr berarti perintah. Lakukan persiapan, gitu kan? Artinya apa? Kita umat Islam itu harus senantiasa siaga, nggak boleh lengah. Dan salah satu yang diinginkan oleh musuh itu umat Islam lengah. Itu ada dalam surat, mungkin kemarin belum kita sampaikan di sini, Pak, ya. Saya kadang-kadang ketika baca ayat-ayat itu, ternyata ada juga ayat yang lain, gitu ya, yang apa namanya memotivasi kita untuk terus melakukan persiapan. Nah, di antaranya ada dalam surat apa itu, Pak? Ya, waddal ladzina kafaru, kata Allah, law taghfulu an aslihatikum wa abdi'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Ya, itu surat apa, Pak? Itu surat An-Nisa, Pak. Surat An-Nisa ayat 90, bukan 90, ayat 102, ayat 102. Ya, ketika Allah memerintahkan di situ atau mengajarkan kita di situ tata cara sholat khauf. Sholat khauf itu ya sholat yang dilakukan ketika sedang perang. Ya, itu diajarkan detail oleh Allah di situ, Pak. Ya, hari ini kita sholat di masjid, Pak, ya. Nanti kalau jihad sholatnya di mana, Pak? Nggak usah izin. Izin dulu, kami mau sholat di Masjid Al-Ansor. Enggak. Sudah diajarkan cara sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya ada dalam surat An-Nisa ayat 102, ya. Wa idza kunta fihim, ya, fa aqamta lahumus shalah, kata Allah Ta'ala, maka faltakum, ya, minhum ta'ifatun ma'ak, ya. Jadi kalau engkau bersama mereka, ya, ketika berjihad, artinya Rasulullah, maka tegakkan sholat bersama mereka. Yang diantaranya nanti dijelaskan, kan, sholat khauf itu apa? Ya, sholat khauf itu disuruh buat 2 barisan, gitu ya, 2 soft, gitu. Nanti pas ruku pertama bareng-bareng, gitu ya. Habis itu begitu i'tidal, yang sujud dengan imam siapa, Pak? Yang sujud dengan imam soft pertama.
Saf yang belakang tetap tegak gitu, dengan senjata di tangan, senjata di tangan. Itu lagi sholat, senjata disuruh di tangan. Masya Allah. Itu kalau musuhnya di hadapan atau di arah kiblat. Tapi kalau musuhnya di arah yang lain nanti beda lagi. Ya, jadi kalau sudah sujud yang pertama kata Allah di ayat itu apa? Nah, kemudian apa? Begitu kamu sudah sujud yang pertama, nanti barisan yang kedua, shaf yang kedua, nah mereka sujud sendiri. Imam nunggu. Nah, kalau mereka sudah sujud, duduk di antara dua sujud, sudah sujud dan kemudian berdiri lagi, maka kata Allah, yang depan mundur ke belakang, yang belakang maju ke depan. Tapi dijelaskan detail begitu sama Allah. Ya. Maju ke depan. Habis itu nanti rakaat kedua yang sujud pertama dengan imam, berarti yang tadinya yang tadinya barisan kedua. Habis itu nanti ya sama ya menyelesaikan rakaat yang kedua, tapi tidak berdiri lagi karena sholat khuf itu kalau asar, kalau zuhur berarti kosor kan, berarti kosor. Maka imam pun nanti duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Dan kemudian apa? Nunggu barisan kedua yang tadinya barisan pertama selesaikan sujud mereka. Maka nanti setelah itu baru mereka salam bersama. Dijelaskan oleh Allah. Tapi yang menarik di ayat itu apa kata Allah? Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum. Jadi orang-orang kafir itu musuh-musuh kalian itu mereka sangat menginginkan, kata Allah. Waddal ladzina kafaru, sangat menginginkan. Apa yang diinginkan, Pak? Ada kan di ayat itu kan? Antaghfuluna an aslihatikum. Kalian lupa, kalian lalai dengan apa, Pak? Dengan senjata kalian. Makanya umat Islam itu nggak boleh, Pak, nggak boleh lalai. Dari apa, Pak? Dari pembekalan yang diperintahkan untuk dipersiapkan gitu. Di antaranya apa? Di antaranya senjata. Ya. Kecuali di ayat itu nanti dijelaskan kalau kamu lagi sakit, lagi hujan, gitu kan? Saat perang misalnya lagi sakit, lagi hujan, kamu taruh sebentar, nggak apa-apa lah. Kamu taruh sebentar, atau lagi mau buang hajat, gitu kan, sakit perut buang hajat, masa bawa senjata juga apa ya? Itu dibolehkan, taruh dulu kata Allah Taala, ya Masya Allah. Jadi pesan ya adab yang ketiga kita sudah sampaikan, Pak ya, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Mudah-mudahan ke depan umat Islam itu benar-benar tidak apa, Pak, tidak meninggalkan senjata mereka. Ya. Pembekalan mereka terus disiagakan. Dan orang yang melakukan itu ganjarannya Masya Allah, Pak ya. Sempat saya sebutkan, Pak ya, di antara makna murabit ya, Pak ya. Murabit itu orang yang selalu bersiaga-siaga gitu. Atau juga diartikan mereka yang menjaga perbatasan. Ya. Jadi orang yang terus melakukan persiapan, fisiknya dilatih, mungkin senjatanya diasah terus gitu, Pak ya. Ya, itu seperti apa tadi? Seperti murabit namanya. Murabit itu termasuk salah satu amalan yang pahalanya kalaupun orang tersebut sudah meninggal, pahalanya ngalir, Pak. Masya Allah. Itu murabit. Karena yang kita tahu selama ini kan pahala mengalir itu cuma ada 3, Pak ya. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa salat. Kalau mati anak Adam, maka putus amalannya kecuali di 3. Yang pertama apa? Yang pertama sedekah jariyah, Pak ya. Habis itu ilmu yantafi'u bihi. Habis itu anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakan. Ternyata kita temukan di hadis yang lain ada satu lagi, Pak. Apa itu? Al-murabit. Orang yang senantiasa ya berjaga-jaga, siap siaga, Pak. Masya Allah. Jadi kalau dia meninggal, itu yang selama ini dia lakukan itu mengalir pahalanya. Mungkin sampai golok yang Bapak terus asah itu,
ya sampai golok yang terakhir Bapak Asri itu mungkin patah kali Pak ya. Kalau sudah patah berarti tidak ada apa Pak, tidak mengalir lagi Pak ya. Masya Allah Pak ya. Mudah-mudahan kita semua selalu ya, tapi memang tujuan bersiap siaganya jelas Pak ya, yaitu untuk berjihad di jalan Allah ya. Kita sudah sampaikan jumlah pasukan yang direkomendasikan Nabi sudah Pak ya. Masih ingat Pak? Jumlah pasukan yang direkomendasikan Nabi Muhammad SAW sebaik-baik sahabat ada berapa orang Pak? 4. Masya Allah, ibu-ibu ini masih ingat ya. Barakallahu fiik ibu-ibu ya. Dan sebaik-baik pasukan kecil berapa Bu? Sebaik-baik pasukan kecil 400 orang. Ya. Ini yang harus kita ketahui dari adab jihad. Ya, ada yang direkomendasikan. 400 orang itu sebaik-baik pasukan kecil. Ya, maka mudah-mudahan ya apa kecamatan apa ini Pak? Rawalumbu atau apa nih? Bekasi Selatan. Bekasi Selatan. Mudah-mudahan di kecamatan Bekasi Selatan ada kaum muslimin yang senantiasa siaga, minimal berapa? 400 orang. Masya Allah. Nggak perlu ditulis di jidatnya ini mujahid fisabilillah, nggak perlu tulis Pak. Ya, yang penting apa? Dia sudah punya keinginan untuk apa Pak? Untuk persiapan jihad fisabilillah. Dan sebaik-baik bala tentara, ya bala tentara, ya tadi pasukan kecil. Ini kalau bala tentara lebih besar lagi. Berapa Pak? Masih ingat? 4.000 orang. 4.000 orang. Berarti kalau ini Bekasi Selatan, ada Bekasi berapa Pak? Ada Bekasi Timur ya. Mungkin Bekasi Timur ada 400 Pak ya. Ada Bekasi apa lagi? Bekasi Barat 400 ya. Berarti kalau 4.000 orang ada berapa Bekasi kira-kira? 10 Bekasi ya. Ada 10 Bekasi Pak. Kecamatan. 10 kecamatan ada Pak? Ada. Masya Allah Pak. Ya. Kalau begitu terjadi gimana Pak kira-kira? Ya kalau datang katanya kan Pak siapa kemarin Pak Yusril Iza Mahendra kemarin mengatakan kalau Amerika invasi Indonesia itu cuma butuh berapa hari kata Yusril Iza Mahendra ya? Ada yang dengar nggak? Bapak nggak ikut ini Pak ya geopolitik Nusantara ya. berapa hari kata Yusril Iza Mahendra Pak? Itu kan menteri Pak ya? Bukan 2, kata beliau 4 hari gitu beliau. Tapi saya kalau apa namanya Muslim tadi misalnya setiap kecamatan dia punya 4.000 pasukan, saya nggak yakin 4 hari Pak. Benar nggak? Benar nggak? Itu bisa bertahun-tahun nggak berhasil, bisa bertahun-tahun nggak berhasil. Kenapa? Karena memang bentengnya siapa? Bentengnya umat Islam. Setiap kecamatan 400 orang tadi. Masya Allah. Nggak ada istilah 4 hari Pak ya. Mau ratusan tahun pun kayaknya nggak berhasil ya, karena semangat jihad itu beda dari semangat yang lain Pak. Dan pasukan berjumlah 12.000 orang kata Rasulullah tidak apa Pak? Tidak akan terkalahkan karena jumlah sedikit. Kalau 12.000 masih kalah berarti ada sebab yang lain, bukan karena jumlah. Jadi kalau 12.000 pasukan kaum muslimin itu apa namanya sesuai dengan adab-adab yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak terkalahkan karena sedikit. Berarti kalau kalah itu ada penyebab lain. Seperti yang terjadi di mana Pak? Di perang Hunain. Ya perang Hunain itu jumlah kaum muslimin kira-kira 12.000. Tapi di awal peperangan porak-poranda, dibuat porak-poranda oleh musuh. Kenapa? Padahal kata Rasulullah di sini, kalau sudah 12.000 tidak terkalahkan karena jumlah. Tapi kenapa porak-poranda? Ada sebab lain. Di antara sebabnya ada yang tahu nggak apa? Ketika perang Hunain itu kaum muslimin porak-poranda di awal perang. Perang Hunain itu perang yang terjadi setelah Fathu Mekah. Jadi Fathu Mekah itu berarti 8 Hijriah, ya. Kira-kira 2 pekan setelah Fathu Mekah itu kaum muslimin perang Hunain. Ya Hunain itu
Tempatnya kira-kira di Taif sekarang. Ya, tempat siapa dulu ibunda susuan Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa ibunda susu Nabi Muhammad SAW? Halimatus Sa'diyah. Nah, itu di sekitar Hunain itu, di sekitar Taif. Ya, nah berangkat umat Nabi Muhammad SAW itu 12.000 orang kira-kira. Tapi porak-poranda. Ya, padahal sebelumnya 300 orang menang, gitu kan? Sekian orang menang, tapi pas jumlahnya banyak malah kalah. Kenapa Pak kira-kira? Berarti belum sampai kemarin ke situ ya. Ya. Ada di dalam surat Taubah ayat 25. Apa kata Allah? Ya, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah, kata Allah. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu orang-orang mukmin di medan peperangan yang banyak kata Allah. Jadi tempat-tempat lain itu banyak dimenangkan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perang Badar yang jumlahnya cuma sedikit tapi bisa memukul mundur jumlah pasukan musyrik yang banyak dan persenjataannya lengkap. Ya, dimenangkan oleh Allah. Wa yauma Hunain in a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, kata Allah. Dan pada hari perang Hunain, pada hari perang Hunain itu ketika banyaknya jumlahmu membuat kamu menakjubkan diri kalian, menakjubkan dirimu, maka itu tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kalian sedikit pun, kata Allah. Padahal kira-kira 12.000 tadi Pak ya. Kalau logika kita yang layak menang yang mana Pak? Yang 12.000 atau perang Badar yang cuma 300? Yang 12.000 Pak ya. Tapi kenapa tak menang? Kenapa? Kata Allah Ta'ala, kalian takjub dengan jumlah. Pasti menang kami ini. Kami kan banyak begitu ya. Apalagi baru saja kami menaklukkan Mekah. Kan 2 pekan yang lalu menaklukkan Mekah. Masya Allah. Apalagi Hunain ini, begitulah kira-kira kan. Tapi apa Pak? Allah porak-porandakan mereka. Nah, ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Taubah ayat 25. Maka disimpulkan di situ apa Pak? Ya, adab yang ketujuh itu di dalam berjihad di jalan Allah tidak boleh takjub dengan apa? Dengan jumlah. Tidak boleh takjub dengan senjata yang sudah disiapkan. Tidak boleh. Ya, tetap harus bergantung kepada Allah. Itu yang harus dimiliki oleh semua kaum muslimin, ya, bukan karena jumlah. Ya, bahkan kita sekarang bangga juga kan dengan jumlah muslim di Indonesia, ya. Katanya jumlah muslim di Indonesia berapa? Apalagi semua dunia mengatakan muslim terbesar itu adalah di Indonesia. Akhirnya banyak yang bangga-banggaan dengan jumlah. Ya, maka kemudian apa? Siapa yang menguasai sekarang Pak? Muslim yang banyak sekarang di kita, siapa kira-kira yang mengendalikan siapa? Gimana Pak? Gimana? Kalau Bapak setuju nggak? Saya katakan Muslim begitu banyak di kita, tapi yang mengendalikan orang kafir. Setuju nggak? Ya, itu menurut keyakinan saya, Pak. Karena kalau menurut keyakinan saya nggak bisa dipidanakan gitu ya. Ya, menurut keyakinan. Kalau bapak-bapak gimana kira-kira? Siapa yang mengendalikan kita nih? Muslim mayoritas di Indonesia sekarang. Yang mengendalikan maksudnya pemimpin sih bisa saja siapa saja Pak ya. Tapi kan pemimpin itu ada kendali Pak ya. Ada kendali. Siapa yang mengendalikan? Begitulah kira-kira Pak ya. Jadi intinya apa? Adab yang ketujuh ya. Adab yang ketujuh yang kita sampaikan hari ini, jangan apa Pak? Jangan takjub dengan jumlah. Pada dasarnya kata Rasulullah tadi 12.000 pasukan kaum muslimin, mereka tidak akan terkalahkan karena jumlah sedikit. Berarti kalau tetap kalah ada apa Pak? Ada faktor lain. Di antara faktor lain itu apa? Takjub dengan jumlah. Baik, yang ke-8 Pak, ya, mencari selalu pertolongan dengan berniat menolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berjihad di jalan Allah, adabnya adalah senantiasa mencari pertolongan.
Dan pertolongan terbaik itu siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama, ketika berjihad itu harus berniat untuk menolong Allah taala. Ketika berjihad itu harus berniat menolong agama Allah. Makanya ya mungkin tahadus bin nikmah, Pak ya. Saya senantiasa ketika mengajar seperti ini punya niat untuk apa? Menolong agama Allah. Ya, dan saya juga harapkan kepada panitia, ya, pengurus masjid, pengurus DKM, ya, harus punya niat ketika buat pengajian itu untuk apa, Pak? Menolong agama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, apalagi yang sokong dengan ya kemampuan yang Bapak punya, ada yang sokong dengan apa, Pak? Dengan hanya mengatakan setuju, gitu kan? Ya, tetap diadakan kajian tentang adab berjihad. Ya, gitu kan? Berarti apa? Sokongan kan? Karena ada beberapa tempat, wah jangan ngajarin yang begitu. Ya, nah, kalau orang besar yang mengatakan begitu, tokoh yang mengatakan begitu, bisa mempengaruhi nggak? Bisa. Akhirnya buat kajiannya sampai adab yang ke-8, ya? Yang ke-9, ke-10, ke-11 nggak ada lagi. Karena apa? Ada yang tadi ingin hentikan. Jadi yang hadir di sini Bapak Ibu, kalau nggak punya tadi nggak jadi panitia, apa ya, Bu ya? Berarti apa? Sokong minimal dengan kalimat apa? Iya, lanjutkan, Bu ya. Itu sokongan. Ya, yang punya uang, ya, yang punya uang berarti apa? Bantu dengan uangnya. Yang punya tenaga bantu dengan tenaganya. Ya. Dan niatkan untuk apa, Pak? Menolong agama Allah. Maka Allah akan tolong kita. Itulah yang dimaksud dengan mencari pertolongan ketika berjihad dengan berniat menolong agama Allah. Dan jelas dalam beberapa ayat disebutkan, di antaranya surat Muhammad ayat 7 itu, Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong apa? Bahkan langsung disebutkan di situ intan surullah. Artinya apa? Kalau kalian itu menolong siapa? Intan surullah artinya menolong Allah. Walaupun nanti kata para ulama maksud menolong Allah itu adalah menolong agama Allah. Yang surkum, kata Allah, maka Allah akan tolong kalian. Ya Allah. Makanya Pak, kalau ketika kita berjihad itu niatnya untuk menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Makanya jumlah pasukan Badar cuma 300 orang, ditolong oleh Allah, menang, Masya Allah. Karena memang niat ketika perang Badar itu apa? Untuk meninggikan kalimat Allah. Bahkan sampai ada doa Nabi Muhammad SAW. Jadi malam itu, ya, kalau seandainya tidak engkau menangkan, maka tidak ada lagi yang nanti menyembah. Ada kan? Berarti dari situ menunjukkan apa? Nabi Muhammad benar-benar berjuang ketika itu agar eksistensi agama Allah itu tetap ada. Maka dimenangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita juga begitu, baik. Buat kajian biar apa? Agama Allah tidak apa, Pak? Tidak dikecilkan. Walaupun sekarang ya Allah saya sedih karena lihat tokoh yang dihormati oleh banyak orang tapi mengkerdilkan syariat Allah. Ya, seperti ada baru kemarin tadi saya dapat gitu. Ada tokoh bilang apa, Pak? Kalau koruptor itu apa namanya, kan di antara hukum pencuri dalam Islam apa, Pak, hukumnya? Dipotong tangan. Gitu. Dia mengatakan kalau cuma dipotong tangan, gitu kan? Kalau cuma dipotong tangan, mungkin dia beli tangan palsu, Pak. Jadi dari kata-katanya itu seolah-olah Pak, syariat Allah itu gimana? Kecil, Pak. Itu hati-hati, Pak. Itu hati-hati. Ya. Jadi ketika Allah sudah mensyariatkan hukum itu pasti yang terbaik.
terbaik, Pak, pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Dan itu yang tidak diketahui oleh manusia yang tidak apa, Pak, yang tidak samina wa atona gitu, Pak. Ya. Jadi yang begitu jangan diikuti, Pak. Yang begitu jangan diikuti. Jadi kita harus punya niat untuk meninggikan, untuk biar agama Allah itu tidak tidak dilecehkan. Baik dengan perkataan, perbuatan, gitu. Tidak dilecehkan. Nah, maka mudah-mudahan insya Allah kita akan terus dibantu. Baik. Apalagi ada hadis Nabi Muhammad SAW, intasdukillah yasduka, kata Rasulullah SAW, yang terkait dengan kejujuran ketika keinginan kita benar-benar menolong agama Allah. Allah tahu apa yang menjadi keinginan kita. Nah, dalam sebuah hadis kan pernah kan, mungkin saya ulang sedikit, ya. Mungkin dalam bukan kajian ini saya pernah menyebutkan dulu kisah terkait dengan jujurnya seseorang dalam berniat, gitu. Ya kan ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Imam Al-Hakim itu, ya seorang pasukan lah, gitu ya, yang ikut berjihad. Dia kemudian dibagikan harta rampasan perang oleh Rasulullah. Pernah dengar nggak kisah itu, Pak? Ya, saya sering masukkan kisah itu ke dalam motivasi biar kita jujur di dalam niat. Sidqu fin niyah, ya, sidqu fin niyah. Jujur di dalam niat, karena kita itu bukan saja jujur dalam amal, dalam niat juga dituntut jujur, Pak. Ya, makanya nanti ada hadis Nabi Muhammad SAW, intasdukillah yasduka, kata Rasulullah. Kalau kamu jujur pada Allah, artinya niat kamu jujur, apa yang kamu azamkan itu jujur, maka Allah akan jujur padamu. Dan itu diabadikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim. Jadi seorang yang di medan perang itu kemudian karena menang ketika perang yang diikuti itu kan dapat ghanimah, dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang, begitulah kira-kira. Tapi ternyata ketika dibagi-bagikan oleh Rasulullah, dia malah nggak mau. Ya, walaupun kisahnya agak panjang memang, ketika dibagikan oleh Rasulullah dia nggak ada di situ, dia di barisan belakang, gitu. Ya, maka kemudian diantar gitu oleh sahabat yang lain bagian dia. Dan ketika dikasih kepada dia malah mengatakan, ini apa ini? Mahal katanya. Ini apa? Kenapa jadi dapat harta gitu kan? Maka kata dia, Pak, ini harta rampasan yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada kita. Ini bagianmu, ini bagianmu. Maka apa yang dia lakukan? Kalau kita senang nggak, Pak, dapat bagian? Senang nggak kira-kira? Kalau kita alhamdulillah, Pak, ya. Alhamdulillah. Tapi laki-laki ini tidak, gitu. Sahabat ini tidak, Pak. Disebutkan dalam hadis ini. Bahkan diambil bagian dia itu, dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ma hada. Ma li hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Walakinni ittaba'tuka likai an urma ila hauna wa asyara bi halqi ila wa asyara bi sahmin ila halqi. Ya, jadi ya Rasulullah, aku ikut engkau bukan apa? Bukan untuk ini. Kalau antum tadi senang ya. Kalau dia enggak gitu. Aku ikut engkau ya Rasulullah bukan untuk ini. Aku ikut engkau ya Rasulullah biar aku terlempar anak panah di sini. Likai an urma ila hauna. Dia tunjukkan anak panah dia pegang, dia tunjukkan anak panah ke lehernya. Ya. Dia tunjukkan anak panah ke lehernya. Biar aku terlempar anak panah dan tertusuk di sini. Berarti dia mau apa, Pak? Mau apa kira-kira? Nah, kalau di perang tertusuk anak panah di sini kira-kira apa ya? Fa'amutu, kata dia. Dan kemudian aku mati. Maksudnya mati syahid. Wa adkhulul jannah, dan kemudian aku masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu keinginanku, kata si laki-laki tadi. Itu keinginanku. Jadi bukan untuk apa? Untuk ghanimah tadi yang dibagi-bagikan. Maka di saat itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah nggak takjub banget dengan orang seperti itu, nggak takjub juga, Pak. Kalau kita kan takjub banget, Pak, ya. Jangankan yang begitu, Pak, ya. Ada yang bilang nanti kalau aku terpilih, aku tidak akan ambil gaji, gitu, Pak, ya.
Iyalah gajinya cuma 4 juta apa ya? Itu pun sudah apa Pak? Sudah langsung dipilih kan? Wah ini mantep nih calon pemimpin, dia nggak mau ngambil gaji gitu. Gajinya cuma 4 juta Pak. Kan gaji pokok anggota DPR berapa Pak? 6 atau 4 juta lah Pak ya. Tapi yang lainnya yang banyak Pak ya. Dia nggak salah juga gitu kan. Yang aku nggak ambil apa Pak? Gaji Pak ya. Kalau yang lain kan tunjangan bukan gaji bahasanya ya. Tunjangan namanya Pak ya. Belum lagi nanti ada apa? Ada yang tiap tahun itu apa? Reses ya. Insya Allah itu ya. Itu coba itu dibalikin ke rakyat mantap kayaknya. Tapi saya ingin katakan apa? Rasulullah nggak takjub dengan yang begitu. Rasulullah cuma mengatakan apa? In tasdukillah yasduka, kata Rasulullah. Itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dan hadis itu kata para ulama hadis yang sahih. In tasdukillah yasduka. Kalau kamu jujur dengan apa yang kau ucapkan tadi, kamu bukan ingin khotimah, bukan ingin harta, kamu ingin benar-benar mati dan masuk surga. Kalau kamu jujur dengan apa yang kau ucapkan itu, dengan azammu itu, maka Allah akan jujur padamu. Allah akan jujur padamu. Ya, makanya Pak ya, kita kalau berjuang itu harus benar-benar membantu atau menolong Allah, dan itu harus kita lakukan dengan apa Pak? Jujur, itu jujur. Ya, dan terbukti Pak di akhir hadis ini apa Pak? Arab Badui ini di perang berikutnya dia benar-benar ditemukan oleh para sahabat di kumpulan orang-orang yang mendapatkan syahid. Karena habis perang kan biasanya para sahabat yang selamat melihat siapa yang selamat, siapa yang terluka, siapa yang syahid Pak ya. Maka ketika mereka mengontrol dan melihat itu, menemukan jasad Arab Badui tadi, ya, seorang laki-laki tadi ditemukan persis seperti apa? Seperti keinginannya, tertusuk anak panah di sini, benar-benar di sini. Ya. Maka kemudian dibawa oleh sahabat, kan dikumpulin. Ketika dibawa oleh sahabat dilihat oleh Rasulullah. Itukah dulu dia ahwa, dia yang dulu mengatakan, ya, aku nggak mau harta rampasan, tapi aku mau tertusuk anak panah di sini. Apakah itu dia? Iya, itu dia. Maka kata Rasulullah di saat itu apa? Ya, kata Rasulullah saat itu, sadaqallah fasadaqahu. Itu ada dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai. Nanti Bapak cari, kalau bisa nanti Bapak buat kaligrafi yang besar, habis itu taruh di pintu, ya. Ya, dia telah jujur kepada Allah. Sadaqallah, dia telah jujur kepada Allah. Kata Rasulullah, fasadaqahu, maka Allah pun jujur kepada dia. Jadi ucapan tadi itu bukan ucapan yang apa Pak? Yang gombal gitu ya. Yang gombal. Ya, atau bukan ucapan biar dipilih lagi, biar dipilih lagi. Ya Allah, saya kalau lihat kisah ini termotivasi. Ya pokoknya niatnya untuk Allah aja lah gitu ya. Untuk apa kan? Tapi yang jujur ya. In tasdukillah tadi kata Rasulullah, kalau kamu jujur, ya, maka apa Allah akan jujur padamu. Dan ternyata benar Pak, benar. Dia jujur dan kemudian dia mendapatkan seperti yang diinginkan. Maka setelah Rasulullah mengatakan dia telah jujur kepada Allah dan Allah telah jujur kepadanya, maka di saat itu Rasulullah pun bersaksi Pak, bersaksi tentang apa Pak? Yang pertama tentang kesyahidannya dia. Ya, Rasulullah mengatakan dia keluar di jalanmu, kemudian apa? Dia terbunuh di jalanmu. Ya faqutila syahidan, dia terbunuh sebagai syahid. Wa ana syahidun ala dzalik, kata Rasulullah. Ya Allah, itu yang paling ditunggu oleh umat Nabi Muhammad. Disaksikan oleh Nabi Muhammad dia sebagai syuhada. Dia sebagai syuhada, disaksikan. Kalau Rasulullah sudah persaksikan gimana Pak? Kalau Rasulullah sudah bersaksi bahwa dia itu benar-benar mati syahid gimana?
surga Ya syahid nggak di sisi Allah? Syahid nggak? Karena kan syahid itu kan macam-macam Pak ya. Syahid itu kan ada, setidaknya kan ada 3 syahid Pak ya. Ya dalam fikih itu ada syahid fil dunya, ada syahid fil akhirah, ada syahid fil dunya wal akhirah. Yang syahid fil dunya seperti apa? Ya orang-orang yang dibilang syahid itulah. Dia syahid. Bahkan sekarang ada lagu syahid. Nah, ada kan? Ada lagu kan? Ya, semua yang meninggal syahid sekarang katanya. Ya, kemarin juga siapa Khomeini, ya Imam Iran meninggal, syahid juga lagunya kan. Ya, ada orang yang macam-macam pokoknya syahid gitu kan. Nah, itu syahid apa? Yang pasti syahid di dunia. Nah, syahid dunia. Kalau fil akhirah belum tentu. Ada yang syahid fil akhirah. Siapa yang syahid fil akhirah? Seperti ibu-ibu yang ketika melahirkan meninggal. Nah, berarti syahid di mana itu? Syahid fil akhirah. Dia dikafankan, disolatkan, ya, dikuburkan, ya. Itu syahid fil akhirah. Tapi di dunia tetap diperlakukan seperti orang biasa. Ada yang syahid fil dunya wal akhirah. Masya Allah. Itu beda Pak. Syahid fil dunya wal akhirah. Syahid di medan perang di jalan Allah. Dia tidak dikafankan, dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan, dia langsung dikuburkan dengan pakaiannya. Masya Allah. Makanya tadi Arab Badui tadi, seorang laki-laki tadi, yang Rasulullah SAW bersaksi atas syahidnya, berarti syahid apa kira-kira? Fid dunya, fil akhirah, atau fid dunya wal akhirah? Fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Ya. Itu yang dipersaksikan. Nah, bagi kita yang hari ini tidak tidak ketemu Rasulullah, nanti juga Rasulullah bersaksi Pak. Nanti Rasulullah juga bersaksi. Makanya hati-hati Pak, hati-hati hidup di dunia. Ya. Sudah apa Pak? Azan dulu Pak ya? Boleh ya? Baik, azan dulu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, sambil menunggu iqamah sholat Isya, ya. Tadi saya sempat singgung ya tentang persaksian Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita hari ini tidak dilihat atau tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi juga nanti akan mempersaksikan apa yang kita lakukan. Kalau Arab Badui tadi atau laki-laki yang tadi itu kan langsung di dunia apa ya? Aku bersaksi atas syahidnya dia. Nah kalau kita nanti dipersaksikan juga oleh Nabi Muhammad. Makanya diantaranya ada dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ketika Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 143 kalau salah ya. 143 ya. Dan demikianlah kami, kata Allah, telah menjadikan kalian itu sebagai umat yang wasat, yang adil, yang adil. Sebagai apa fungsi kita yang adil ini? Sebagai apa fungsinya? Fungsinya diantaranya kata Allah untuk menjadi saksi di antara manusia. Ya. Jadi kita ini nanti menjadi saksi untuk manusia yang ada di bumi dan di hari akhirat nanti, gitu. Masya Allah. Makanya di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad yang beriman, Pak, ya, itu nanti diminta menjadi saksi, Pak. Masya Allah. Ya. Itu Bapak pernah dengar kan? Tafsir ayat itu kan? Di antaranya nanti ya ada perselisihan di hari akhirat itu. Termasuk perselisihan antara nabi sebelumnya dengan umatnya. Ya seperti Nabi siapa? Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu nanti umatnya itu berdebat. Sampai kemudian apa? Ditanya oleh Allah Ta'ala, ya Nuh, kamu sudah sampaikan belum risalah kepada mereka? Gitu. Ya menunjukkan apa? Mereka kan kaum Nabi Nuh kan banyak yang ingkar kan. Maka Nabi Nuh ditanya, engkau sudah sampaikan belum? Maka Nabi Nuh mengatakan apa? Sudah belum, Pak? Nabi Nuh sudah menyampaikan belum risalah kepada umatnya ketika itu, kepada kaumnya ketika itu? Sudah, kata Nabi Nuh. Tapi Allah tidak zalim tentunya. Yang namanya pengadil yang sebaik-baiknya kan tidak ngambil satu pihak saja. Maka Allah tanya kepada kaumnya Nabi Nuh, ya, apakah Nabi Nuh itu sudah sampai belum? Kan katanya sudah. Belum. Maka jawaban mereka apa? Apa jawaban mereka? Sudah. Berarti tidak terjadi perselisihan dong. Jawabannya apa? Belum kata mereka. Jadi bohongnya udah di dunia bohong, di akhirat bohong juga, Pak. Makanya ada hadis itu orang yang sudah sering berbohong, Pak. Itu hatta yuktaba indallah kadzdzaba. Jadi di sisi Allah dia sampai nanti juga dia pembohong. Ya. Makanya hati-hati, Pak, kalau di dunia yang pernah bohong ya udahlah langsung apa? Taubat. Malah jangan tutup kebohongan dengan kebohongan yang lain. Ya. Jadi umat Nabi Nuh mengatakan apa? Tidak disampaikan risalah itu kepada kami. Berarti butuh apa, Pak? Pengadil kalau sudah begini butuh apa kira-kira? Butuh saksi kan? Makanya Allah nanya sama Nabi Nuh, siapa saksimu? Ya. Engkau mengatakan sudah kau sampaikan. Siapa saksimu? Ada saksinya enggak? Masya Allah. Siapa, Pak, yang menjadi saksi Nabi Nuh, Pak? Siapa, Pak? Itulah kita, Pak. Nabi Muhammad wa ummatuh disebutkan dalam Rasulullah. Nabi Muhammad dan umatnya. Siapa umat Nabi Muhammad yang beriman? Kita ini, Pak,
Kita sebagai saksi, Pak, Masya Allah. Nah, begitu juga wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Dan nanti rasul ya, khususnya kita yang diutus kepada kita itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga nanti akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Tapi nanti di hari akhirat, Pak, di hari akhirat. Nabi Muhammad tidak melihat apa yang kita lakukan. Tidak melihat, tidak tahu apa yang kita lakukan. Makanya nanti dikasih tahu kepada Nabi Muhammad. Ya, siapa yang kasih tahu kepada Nabi Muhammad tentang error atau tidaknya kita, Pak? Siapa? Siapa? Allah pengadil. Yang kasih tahu siapa? Siapa yang tahu perbuatan kita, yang tahu perkataan kita di dunia siapa? Di antara malaikat. Ya, makanya dalam surat Qaf itu sampai disebutkan ya inna khalaqnal insan ya wa laqad khalaqnal insan ya wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi siapa yang dia nahnu aqrabu min hablil warid? Siapa yang lebih dekat ya dengan hamba itu daripada apa tadi? Ini urat nadinya. Siapa, Pak? Siapa? Siapa? Siapa yang lebih dekat dengan manusia dari urat nadinya sendiri? Siapa? Siapa? Bapak pernah dengar kan surat itu kan? Surat Qaf itu ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Habis itu apa? Idh yatalaqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Habis itu ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada kan, Pak? Berarti yang lebih dekat dengan hamba daripada ininya sendiri apa? Malaikat. Makanya kata Allah nahnu. Ya, nahnu di situ maksudnya malaikat. Jadi malaikat tahu, Pak, tahu apa yang kita lakukan hari ini, tahu, Pak. Bahkan setiap ucapan dia apa, Pak? Dicatat. Nanti dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Bahkan saking mulianya Nabi Muhammad, saking rindunya Nabi Muhammad kepada umatnya, Nabi Muhammad husnuzon banget sama umatnya, husnuzon banget. Ya. Bagaimana bentuk husnuzonnya Nabi Muhammad kepada umatnya? Ya, baik sangka maksudnya, nggak ada curiga sama umatnya. Ya, di antara bentuk husnuzonnya beliau protes ketika ada umatnya yang dihalangi menuju telaga Nabi Muhammad SAW. Dan juga di riwayat yang lain disebutkan beliau protes ketika ada umatnya yang dimasukkan ke dalam ashabul shimal, golongan sebelah kiri gitu. Karena nanti ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, dimasukkan ke golongan kiri. Protes Nabi Muhammad SAW, protes. Itu saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Tapi di saat itu malaikat yang mengetahui apa yang dilakukan oleh umat-umatnya di saat itu pun memberitahu. Kamu tidak tahu. Innaka la tadri ma ahdatsa min ba'dik, di antaranya. Ya. Kamu tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang telah dibuat-buat oleh yang kutahan itu, yang tidak kuizinkan ke telaga itu, ku masukkan ke dalam golongan kiri. Kamu tidak tahu apa yang telah dibuat-buat, apa yang telah dirubah-rubah oleh mereka ketika di dunia. Maka di saat itu Nabi Muhammad gimana, Pak? Masih bela Pak? Di saat itu Nabi Muhammad tidak bela lagi. Maka di antaranya ada yang diusir. Suhan. Nah, di antara makna menjauh kamu. Padahal tadi rindu banget, husnuzon banget sama umatnya. Artinya apa?
Nabi Muhammad tidak lagi menganggap mereka sebagai umatnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ya mudah-mudahan kita bisalah jadi seperti Arab Badui tadi, Pak. Cuma mereka dia sudah beruntung, Pak, ya, sudah disaksikan oleh Rasulullah ya sebagai orang yang syahid bahkan ketika beliau di muka bumi, Pak, ya. Nah kalau kita belum, Pak, ya, kira-kira gimana nanti? Disyahidi atau disaksikan sebagai orang yang baik, atau ternyata kita termasuk orang yang diusir oleh Nabi Muhammad. Nauzubillah. Nah di antara bentuk atau tanda orang yang diusir memang kata para ulama mereka yang suka merubah apa? Merubah syariat Allah, membuat perkara-perkara yang tiada jadi ada. Itu di antaranya. Nanti hati-hati. Kita umat Nabi Muhammad harus menjaga syariat Nabi Muhammad dan kemudian apa? Tidak mengurangi, tidak menambah. Ya, itulah yang selamat insya Allah. Baik Bapak Ibu rahmatullah, karena sudah waktu sholat isya, insya Allah kita lanjutkan adab jihad di pertemuan yang akan datang ke nomor 9. Sengaja hari ini saya rekam biar nanti saya tahu, karena saya suka lupa kajian di Masjid Al-Aqsa sudah nomor berapa. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita langsung lanjut nomor 9, baik, sehingga cepat habis insya Allah, ya, sehingga banyak ilmu yang bermanfaat insya Allah untuk kita. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.